Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian pointer. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tasya Irnanda. Saya dari Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Prodi Pendidikan Vokasional Informatika, NPM 2015080. Di video kali ini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah struktur data dan dosen pengampu Ibu Ermawita SPD MKOM. Baik, kita lanjut ke materinya. Pengertian pointer. Pointer adalah suatu variabel petunjuk berisi nilai yang menunjuk alamat suatu lokasi memori tertentu. Jadi pointer tidak berisi nilai data, melainkan berisi suatu alamat memori. Lokasi memori tersebut bisa diwakili sebuah variabel atau juga berupa alamat memori secara langsung. Tipe dari pointer. Yang pertama, konsep dasar pointer. Variabel pointer sering dikatakan sebagai variabel yang petunjuk ke objek lain. Pada kenyataan yang sebenarnya, variabel pointer berisi alamat dari suatu objek lain, yaitu objek yang dikatakan ditunjuk oleh pointer. Kemudian mendeklarasikan variabel pointer. Suatu variabel pointer dideklarasikan dengan bentuk sebagai berikut. Bisa kita lihat di tabel. Dengan tipe dapat berupa seperti tipe yang sudah dibahas pada bab-bab sebelumnya maupun bab-bab berikutnya. Adapun nama variabel adalah nama dari variabel pointer. Sebagai contoh, kita bisa lihat di sini. Ini yang saya blok, kita bisa lihat di situ. Kemudian kita ke bagian B, operasi aritmatika pada pointer. Aritmatika berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti angka dalam ilmu hitung, yang mempelajari operasi dasar bilangan yang merupakan bagian dari materi matematika operator. Operator aritmatika pada bahasa pemrograman terdiri dari perjumlahan, tambah, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulo persen. Semua itu berfungsi untuk manipulasi data yang berbentuk bilangan. Berikut tabel operator aritmatika. Bisa dilihat. Kemudian kita ke contoh pemrogramannya. Kita bisa lihat kemudian kita ke C, pointer sebagai suatu larik. Larik atau bahasa Inggrisnya array adalah suatu tipe data terstruktur yang dapat menyimpan banyak data dengan satu nama yang sama dan menempati tempat di memori yang berurutan atau kontigu, serta bertipe data sama pula. Larik dapat diakses berdasarkan indeksnya. Indeks larik umumnya dimulai dari 0 dan ada pula yang dimulai dari angka bukan 0. Pengaksesan larik biasanya dibuat dengan menggunakan perulangan atau looping. Kemudian di sini ada larik satu dimensi. Yang dimaksud larik satu dimensi ini merupakan jenis larik dasar dan jenis larik yang paling sering digunakan. Pemakaian larik satu dimensi terutama dipakai dalam tipe data string atau terutama dalam bahasa pemrograman. Kemudian bahasa Pascal. Larik dalam bahasa Pascal dapat didefinisikan dengan indeks awal dan indeks akhirnya. Contoh bisa kita lihat, ini program larik. Oke, kemudian kita ke bahasa C.
Bahasa C. Larik dalam bahasa C selalu dimulai dari indeks 0. Larik dapat didefinisikan secara statik atau dinamik. Jika didefinisikan statik, ukuran larik akan tetap dari awal program hingga akhir program. Jika didefinisikan dinamik, ukuran larik dapat berubah selama pemrograman berjalan karena memesan tempat pada memori heap. Proses pemesanan tempat pada memori tersebut dengan alokasi. Sedangkan proses pembahasan memori yang sudah dipesan disebut dengan dialokasi. Dan ini contoh larik statik, kita bisa lihat. Dan di bawahnya juga ada contoh larik dinamik. Ini. Oke, kita lanjut ke bahasa Java. Dalam bahasa Java, tipe data larik dipresentasikan sebagai sebuah objek khusus. Karena itu pada bahasa Java, larik yang dibuat selalu bersifat dinamik. Namun, walaupun bersifat dinamik, larik pada bahasa Java tidak perlu dihancurkan karena proses penghancuran dilakukan secara otomatis melalui satu prosedur yang disebut dengan pengumpulan sampah. Kemudian kita ke bagian D, pointer dan tipe data string. String adalah array dari tipe karakter yang diakhiri dengan null karakter atau not. Data konstan string ditulis dengan diapit oleh tanda petik 2 seperti ini. Oke, kemudian kita ke deklarasi tipe string format. Contohnya seperti ini. Kemudian kita lanjut ke pointer dan tipe data struktur. Tipe data terstruktur adalah tipe data yang dapat digunakan untuk menampung lebih dari satu tipe data dalam variabel, sehingga memudah saling berhubungan dan dapat disusun dalam satu struktur. Dalam tipe data struktur, setiap berubah bisa menyimpan lebih dari sebuah nilai data. Cukup sekian materi hari ini. Jika ada kata-kata yang salah atau kalimat yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.